Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap pertama, yaitu kunjungi halaman http site google.com. Kemudian kita login ke akun Gmail kita. Setelah masuk ke halaman Google Site, pada bagian Start a New Site, pilihlah kotak paling kiri dengan tanda plus dan dituliskan blank, seperti terlihat pada video yang ada saat ini. Oke teman-teman, selanjutnya pada bagian bertuliskan your page title, silahkan diisi dengan portofolio digital spasi nama kalian, misalkan portofolio digital Andi Sucipto. Lalu pada bagian enter site name, di pojok kiri atas diisikan nama situs yang diinginkan, misalkan karya Andi. Selanjutnya, pada halaman utama website, kita dapat menambahkan deskripsi website kita, yaitu dengan menekan tombol insert pada menu di sebelah kanan, kemudian pilih layout yang disukai, misalkan dipilih layout paling kiri yang terdiri dari gambar dan teks, klik layout yang diinginkan. Oke, langkah selanjutnya yaitu klik tanda plus pada bagian kiri untuk menambahkan gambar, kemudian pilihlah select image. Selanjutnya, kita dapat memilih sumber gambar kita, yaitu dari Google Drive atau foto jika foto yang akan dipasang itu sudah ada di Google Drive kita. Kita juga bisa menggunakan URL atau Google Image Source jika kita belum punya foto dan kita ingin mencarinya di internet. Di sini karena saya belum punya foto, jadi saya mencarinya di internet ya. Saya akan mencari foto ikan, lalu saya insert. Selanjutnya, untuk menambahkan deskripsi, klik bagian yang ada tulisan click to edit, kemudian langsung mengetik di bagian tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke menu editor. Secara umum menu editor ada yang terletak di bagian atas dan ada yang terletak di bagian samping dashboard. Menu editor pada bagian atas terdiri dari beberapa tombol, yaitu mulai dari yang paling kiri ke kanan. Yang pertama, undo untuk membatalkan perubahan yang dilakukan. Redo untuk menggunakan kembali perubahan yang baru saja dilakukan atau bisa juga disebut membatalkan perubahan yang sudah diunduh. Preview untuk melihat tampilan awal website kita sebelum ditayangkan. Copy website link untuk mengcopy link draft website kita untuk diberikan ke orang lain. Share with other people untuk mengajak orang lain berkolaborasi di draft website yang dikerjakan. Setting berisi pengaturan terkait dengan website. More untuk menampilkan fungsi tambahan, contohnya membuat duplikat draft website yang sudah dibuat. Publish untuk mempublikasikan website setelah selesai dibuat. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu menu editor kanan. Menu editor pada bagian kanan terdiri dari 3 menu atau fungsi melakukan kustomisasi website, yaitu insert, page, dan themes. Yang pertama yaitu insert. Menu insert berisi jenis konten yang terdapat kita masukkan ke dalam halaman website, yaitu text box untuk membuat kotak tempat menuliskan teks, misalkan membuat deskripsi tentang website atau menuliskan artikel pada halaman website. Image untuk menempelkan gambar dengan cara upload file gambar dari komputer ataupun memilih select dari Google Drive maupun pencarian melalui Google Image. Embed untuk menempelkan embed dengan menggunakan kode, misalkan ingin menempelkan video dari YouTube. Drive untuk mengakses langsung ke folder tertentu pada Google Drive. Selain dengan menggunakan menu text box dan image, pada Google Site juga disediakan konten blog atau layout dengan berbagai macam variasi. Dengan menggunakan menu tersebut, kita bisa membuat deskripsi ataupun menuliskan artikel dengan cara yang lebih mudah. Kita tinggal memilih layout yang kita sukai, maka otomatis pada halaman website langsung diberikan kotak tempat menuliskan teks dan
gambar untuk ilustrasi. Menu insert juga memungkinkan kita untuk menempelkan berbagai widget atau fitur pada halaman website kita dengan mudah. Beberapa di antaranya adalah collapsible group untuk membuat teks yang bisa disembunyikan atau collapsible. Artikel yang ditulis dengan menu ini maka pada halaman website hanya terlihat judulnya saja. Untuk membaca isi artikel perlu klik tanda panah atau pojok kanan bawah. Table of content, menempelkan daftar isi. Button, untuk menempelkan tombol yang tertaut dengan URL tertentu. YouTube, untuk menempelkan video YouTube. Kalender, untuk menempelkan kalender. Doc, untuk menempelkan file dokumen atau Word. Catatan, file dokumen perlu diunggah dulu ke Google Drive kita. Slide, untuk menempelkan file presentasi. Catatan, file presentasi perlu diunggah ke Google Drive. Sheet, untuk menempelkan file spreadsheet. Catatan, file spreadsheet perlu diunggah dulu ke Google Drive kita. Form, untuk menempelkan Google Form. Untuk yang selanjutnya yaitu page. Fungsi page sendiri untuk menambah dan mengatur banyak halaman website yang kita inginkan. Apa itu page atau halaman? Secara sederhana, halaman adalah bagian dari ruang dari website kita. Suatu website biasanya memiliki halaman utama yang sering disebut dengan home. Halaman utama tersebut pada umumnya semacam bagian yang memperkenalkan website kita dan juga untuk menampilkan update konten terbaru. Halaman lainnya biasanya digunakan untuk menampilkan informasi lebih spesifik. Pada portofolio digital yang akan kita buat, kita akan memiliki 4 halaman selain home, yaitu tentang saya untuk menampilkan informasi atau profil kita, perangkat pembelajaran yang berisi dokumen yang digunakan untuk praktik pembelajaran. Dokumen tersebut meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, lembar kerja atau LK, media pembelajaran, dan asesmen. Praktik pembelajaran yang berisi dokumentasi pelaksanaan praktik pembelajaran. Halaman ini memuat video rekaman pembelajaran, catatan observasi pembelajaran, dan dokumentasi lain seperti foto maupun pekerjaan siswa. Refleksi dan pendampingan. Untuk menampilkan dokumen pada proses refleksi dan pendampingan kolaboratif, dokumen tersebut berupa jurnal refleksi dan catatan pada saat pendampingan kolaboratif. Bagaimana cara membuat page atau halaman? Untuk membuat page atau halaman, kita cukup klik tab page, lalu klik tombol plus di bagian bawah. Kemudian ketikkan nama page atau halaman yang diinginkan, misalnya tentang saya, kemudian klik done. Maka otomatis akan terbentuk page dengan nama tentang saya dan biasanya ada di sebelah kanan home. Buatlah page atau halaman lainnya, yaitu perangkat pembelajaran, praktik pembelajaran, dan refleksi pendampingan kolaboratif. Berikut contoh website portofolio digital yang memuat halaman-halaman tersebut. Dapatkah kita memiliki subpage atau subhalaman? Pada Google Site, kita dapat memecah page atau halaman menjadi bagian-bagian yang disebut subpage. Cara membuat subpage adalah yang pertama, pada menu page di samping kanan dashboard, klik page yang akan kita buatkan subpage. Misalkan kita akan membuat subpage untuk page perangkat pembelajaran. Selanjutnya, klik 3 titik pada sebelah kanan page yang akan dibuat subpage. Ada beberapa menu di situ, yaitu make home page untuk menjadikan page itu sebagai page utama atau halaman depan, duplicate page untuk menduplikat page, properties untuk menggantikan nama page, add subpage untuk membuat subpage, hide from navigation untuk menyembunyikan page dari navigasi pada laman website. Selanjutnya, pilihlah menu add subpage. Kemudian ketikkan nama subpage, misalkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ulangi langkah di atas untuk membuat subpage lagi. Berikut tampilan page yang sudah dibuatkan subpage. Mengisi konten website.
Setelah kita sudah membuat page atau halaman yang dibutuhkan, maka selanjutnya adalah kita mengisi halaman tadi dengan konten yang kita inginkan. Secara umum, untuk pembuatan konten kita akan banyak menggunakan menu insert seperti yang sudah sekilas dibahas pada bagian menu editor kanan. Berikut salah satu alternatif cara untuk mengisi konten website. Yang pertama, sebagai contoh adalah mengunggah file RPP pada subpage rencana pelaksanaan pembelajaran di page perangkat pembelajaran. Yang kedua, pilih insert text box atau juga bisa pilih salah satu layout pada konten blog untuk memasukkan deskripsi dokumen yang akan diunggah, misalnya RPP topik penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya, jika konten kita tidak hanya berupa teks deskripsi tetapi juga berupa lampiran dokumen, maka kita perlu mengunggah dokumen tersebut ke Google Site. Untuk mengunggah dokumen misal RPP, kita menggunakan menu insert doc sebagai catatan. Dokumen yang akan diunggah ke Google Site terlebih dahulu diunggah ke Google Drive. Pilihlah file misal RPP. Dengan cara yang mirip, kita dapat melampirkan file presentasi dengan menu insert slide, melampirkan file spreadsheet Excel dengan menu insert sheet, maupun melampirkan Google Form dengan menu insert form. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan video sebagai konten website kita. Untuk mengunggah video kita menggunakan menu insert YouTube. Sebagai catatan, kita bisa mengunggah video dengan mencari secara bebas pada YouTube, atau bisa juga langsung memilih file video yang sebelumnya kita sudah unggah ke YouTube. Selamat mencoba teman-teman.